Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita tentunya di dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Percayalah kepada Yesus, engkau dan seisi rumahmu akan diselamatkan oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, 5 menit bersama dengan firman. Kiranya firman ini menjadi kekuatan bagi kita dalam menjalani kehidupan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia Tuhan yang begitu luar biasa. Ajar kami untuk tetap setia padamu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Firman Allah akan saya bawakan dalam Daniel 6 ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atas ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya, seperti yang dibiasakan, yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Haleluya. Ini dianggap mereka sebuah kejahatan bagi Daniel, karena memang ada larangan tidak boleh memberikan persembahan selama 30 hari kepada Allah lain atau dewa lain selain kepada Raja Darius, dan itu disetujui oleh Darius. Dan ketika hukum telah dibuat atau perintah telah dibuat, maka itu harus dijalankan dengan seksama, dengan teliti. Nah, tema kita adalah setia kepada Allah. Di dalam situasi yang seperti itu, yang sulit, di tengah-tengah kerja yang mantap, tetapi orang-orang di sekitarnya karena sifatnya korup, kemampuannya kurang, tetapi mereka mau mendapatkan sesuatu yang terbaik. Dan raja sungguh sangat menyayangi dari Daniel. Daniel itu adalah artinya raja hakim yang adil, ya. Jadi kalau kita mau mengerti, dia hakim yang adil. Allah itu hakim yang adil, raja yang adil. Nah, jadi kita melihat bagaimana tema kita di tengah-tengah situasi yang seperti itu, Daniel tetap setia kepada Allah. Nah, kalau kita mungkin mengalami situasi yang seperti Daniel ini, mungkin takut akan Tuhan, yang pertama tidak akan ada lagi dalam hidup kita. Demi kedudukan, demi posisi. Tetapi itulah Tuhan, ya, itulah Daniel. Dia tidak menyayangi kedudukan itu. Dia hanya menyayangi Tuhan. Sementara kalau dia diberikan tugas, dia lakukan dengan tanggung jawab yang begitu luar biasa. Yang kedua, dia adalah pelaku firman Allah. Jadi waktu dilarang untuk beribadah, waktu dilarang untuk berdoa, dia tidak mau. Dia tetap datang kepada Tuhan. Dia tetap berdoa, memuji Allah, memberikan yang terbaik dalam hidupnya. Memangnya gua pikirin, malah gue cuekin semua itu. Memangnya gua gila jabatan? Apa? Tidak. Ya, kira-kira begitulah kalau saya anggap Daniel itu. Lalu yang ketiga Daniel itu adalah orang yang suka berdoa. Jadi karena dia setia kepada Allah, dia akan situasi apapun dia, Tuhan terima kasih, aku udah dihambat, terima kasih. Dia tetap memuji Tuhan, karena itu kebiasaannya, kata firman Allah. Dan dia adalah orang yang benar. Yang keempat, dia adalah orang yang benar. Nah, kita lihat nasib orang yang setia kepada Allah ini, apakah ketika dia dimasukkan ke dalam lubang singa, apakah singa itu mampu memakan dia? Ternyata setelah walaupun berbagai cara Darius mencoba untuk menyelamatkan Daniel supaya tidak masuk kepada lubang singa itu, tetapi Daniel tetap dimasukkan, karena begitulah hukum Media Persia pada waktu itu. Ketika telah dimateraikan oleh cincin raja, tidak seorang pun yang dapat membatalkan, termasuk raja itu sendiri. Dan itulah sebabnya Daniel mengalami shock yang begitu luar biasa. Tetapi Raja Darius mengalami shock yang luar biasa,
lalu kemudian dia masukkan Daniel itu. Dan dia tidak dilayani sepanjang malam, dia tidak bisa tidur, kata firman Allah. Dan pagi-pagi sekali dia datang. Dan saya mau katakan kepada kita, Daniel, apakah Allah yang kau sembah itu Allah yang mampu melepaskan kau? Ya Tuanku Raja. Wow, bayangkan Allah yang setia, di mana Daniel setia kepada dia, akhirnya menyelamatkan dia dari lubang singa. 120 menteri tersebut, lalu kemudian orang-orang yang mengkhianati dia dimasukkan ke dalam lubang singa. Dan Alkitab mengatakan, belum mereka sampai, setelah dicabik-cabik oleh harimau itu, sementara Daniel dimasukkan, Allah mengkatupkan mulut singa tersebut. Jadi tetaplah setia dalam situasi dan kondisi apapun. Allah tidak akan membiarkan orang-orang yang setia, yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dia akan tetap memelihara. Mari kita tunduk kepada kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, sehingga hidup kami takut akan Tuhan dalam hidup ini tetap ada dalam hidup kami, melakukan firman Allah, dan juga Tuhan suka berdoa dan hidup dalam kebenaran. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Mantap, 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 mantap.